Putusan MK yang memungkinkan kepala daerah yang berusia di bawah 40 tahun menjadi capres-cawapres membuka peluang bagi Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres mendampingi Capres Prabowo Subianto. Analis politik meyakini bahwa penetapan Gibran mendampingi Prabowo tinggal menghitung hari. Masih mungkinkah ada kejutan baru? Inilah Top Review. Hari ini perhatian publik tertuju ke gedung Mahkamah Konstitusi di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. Sebab MK dijadwalkan menggelar sidang pembacaan putusan terhadap sejumlah permohonan uji materi pasal-pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terkait batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Dalam pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu, usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden adalah 40 tahun. Sejumlah pihak mengajukan uji materi pasal tersebut dengan permohonan menurunkan batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden dari 40 tahun ke usia yang lebih rendah. Ada yang meminta batas usia 35 tahun, 30 tahun, 25 tahun, dan 21 tahun. Dari seluruh permohonan, pemohon dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) paling menyita perhatian. Sebab PSI selama ini menunjukkan kedekatan dengan Presiden Joko Widodo dan permohonan itu sendiri banyak dikaitkan dengan upaya membuka jalan bagi Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka yang tak lain adalah putra Joko Widodo untuk maju sebagai bakal calon wakil presiden. Jika mengacu pada pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu, maka Gibran belum cukup umur untuk menjadi calon wakil presiden. Sebab pada saat Pilpres digelar tahun depan, Gibran baru berusia 37 tahun. Selama sidang pembacaan putusan MK berlangsung, di luar gedung MK terjadi aksi. Massa menolak uji materi pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu dan menuntut MK mempertahankan pasal tersebut. Mempunyai kewenangan untuk memutuskan itu surat-surat kalian. Olehnya aksi serupa juga terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Massa bahkan menutup jalan dan membakar becak motor sebagai bentuk kekecewaan. Demonstrasi mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Sulawesi Selatan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ricuh. Kericuhan melibatkan pengunjuk rasa dengan aparat kepolisian yang mengawal jalannya aksi. Sementara itu di ruang sidang Mahkamah Konstitusi, para hakim agung bergantian membacakan putusan uji materi. Ketua MK Anwar Usman membacakan putusan atas uji materi PSI yang meminta syarat usia diturunkan menjadi 35 tahun. Ketua MK menyatakan permohonan itu ditolak. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 3. Pokok permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Putusan MK itu menuai beragam respon karena berarti Gibran tidak memenuhi syarat menjadi calon wakil presiden. Para jurnalis juga penasaran apa tanggapan Gibran atas putusan MK terkait uji materi yang diajukan PSI tersebut. Apa kata Gibran? Putusan ini lagi rampung rapat kok. Ya. Kabarnya kan ada penolakan dari pihak MK. Ya enggak apa-apa. Kalau keputusan MK ya tanya MK. Ya. Mungkin tanggapan dari Mas Gibran sendiri tidak ada tanggapan. Saya nggak ngikuti loh, dari tadi kan rapat. Karena banyak yang mengira bahwa ini adalah... makanya jangan mengira-ngira, itu loh ya. Jangan mengira-ngira, jangan menuduh-nuduh, jangan demo. Habis demo saya samperin, nggak tahu demonya apa. Itu loh ya. Tapi tadi ada tulisan kami muat. Namun sidang pembacaan putusan uji materi belum selesai karena banyaknya pemohon. Sampailah MK membacakan putusan atas uji materi yang diajukan Almas
Saki Biru, seorang mahasiswa dari Surakarta. Dalam putusannya, MK tetap mempertahankan usia minimal 40 tahun. Namun ada pengecualian bagi orang yang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk pilkada, sebagai syarat mengikuti Pilpres. Oleh karena itu, terhadap calon presiden dan wakil presiden yang berusia minimal 40 tahun tetap dapat diajukan sebagai calon presiden dan wakil presiden. Sedangkan bagi bakal calon yang berusia di bawah 40 tahun tetap dapat diajukan sebagai calon presiden dan wakil presiden sepanjang memiliki pengalaman pernah atau sedang menduduki jabatan sebagai pejabat yang dipilih melalui pemilu, inkasu, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, gubernur, bupati, atau wali kota, namun tidak termasuk pejabat yang ditunjuk appointed officials seperti penjabat atau pelaksana tugas dan sejenisnya. Bagi pejabat appointed official semata dapat diajukan menjadi calon presiden dan wakil presiden melalui pintu masuk, yaitu berusia 40 tahun. Dengan putusan ini, maka jalan Gibran untuk menjadi bakal calon presiden mendampingi baca pres Prabowo Subianto terbuka lebar. Bahkan menurut analisis politik, penempatan Gibran sebagai cawapres pendamping Prabowo tinggal menghitung hari. Sebenarnya kita tinggal menghitung hari ini, Mbak, bahwa Gibran akan segera diumumkan dan akan berdampingan dengan Prabowo Subianto. Semuanya jelas dan terang benderang. Semua ini terkait dengan Mas Gibran, anaknya Pak Presiden yang potensial maju di 2024 dan akan berhadap-hadapan, saling berkompetisi dengan kader PDIP yang lain, namanya Pak Ganjar Pranowo. Dari seluruh rangkaian politik dan sinyal yang ada, Gibran memang sosok yang disiapkan untuk mendampingi Prabowo. Kini, bola ada di Koalisi Indonesia Maju untuk memutuskannya, dan sulit dibayangkan mereka keluar dari skenario yang sudah diperlihatkan selama ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.